Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa MKTV dimanapun berada? Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada acara Cerita Muslimah. Kali ini saya akan membawakan satu acara, yaitu saya mengundang sahabat kita, saudara kita. Mudah-mudahan ini adalah acara di mana kita bisa berbagi hikmah dan ilmu dari perjalanan menuju Allah. Nah, setiap orang itu punya kisah yang berbeda, punya cerita yang berbeda dalam perjalanan dia menuju Allah. Ya, nah kali ini kita akan ditemani oleh sahabat kita, yaitu Teh Ega. Nanti Teh Ega akan langsung memperkenalkan diri dan beliau akan berbagi cerita kepada kita. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi bagi kita untuk sama-sama bisa berjuang. Yang sudah berjuang bisa bertahan untuk sampai kepada tujuan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan mengenal Allah di dunia ini. Baik, selanjutnya kita akan menyapa Teh Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Ega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Terima kasih sudah mau ikut bersama di sini kita berbagi ya dalam acara Cerita Muslimah, khususnya episode Aku Tuh Teman Hijrahmu. Iya, betul. Jadi kita ini semua adalah sama-sama teman untuk sama-sama melangkah, berjalan, bahkan berlari menuju Allah. Sebelum nanti Bunda bertanya atau kita berbagi cerita, Teh Ega silakan berkenalan dulu dengan para pemirsa, silakan. Iya, baik Bunda, terima kasih atas kesempatannya dan alhamdulillah di pertemuan kita ini tentunya banyak cerita nanti ya Bunda ya. Izin saya memperkenalkan diri, nama saya Teh Ega, biasa dipanggil Teh Ega Meganitari atau Teteh Ega aja juga tidak apa-apa. Aktivitas saya sehari-hari sama seperti yang lain mungkin ya, Bunda. Saya seorang ibu, saya juga mengurus rumah tangga, kemudian ada aktivitas lain. Saya diberi amanah untuk mengelola komunitas muslimah, yaitu Akhwat Bergerak Bandung dan Majelis Taklim Al-Amanah Salihah selaku koordinator saja. Alhamdulillah program kami istiqomah, terus kami bersama-sama perjuangkan untuk tetap bisa melaksanakan syiar dan dakwah. Selain itu juga saya punya usaha sedikit Umi di bidang interior dan konstruksi di kontraktor, dan itu inginnya bisa selaras Umi dengan apa yang kita ikhtiarkan, yang nantinya semoga Allah ridho dengan apa yang kita ikhtiarkan di dunia ini. Amin ya Allah. Masya Allah, Teh Ega selain seorang ibu juga punya aktivitas dakwah ya di Akhwat Bergerak Kota Bandung. Jadi kalau teman-teman suka mendapat informasi tentang kegiatan Akhwat Bergerak, itu adalah Teh Ega koordinatornya ya. Jadi yang mau bergabung, mau ikut kajian-kajian berdakwah silakan. Itu nanti simak aja, ikuti aja program-program dari Akhwat Bergeraknya Teh Ega. Baik Teh Ega, kali ini saya ingin banyak mendengarkan ya, karena kita selama ini sudah banyak belajar mungkin ya, tapi pada prakteknya itu tidak mudah gitu. Kalaupun kita bisa mengamalkan ilmu, kadang belum tentu juga kita ikhlas gitu ya, ada aja gitu. Nah, Bunda ingin bertanya ya, kapan Teh Ega pertama kali gitu ya terbersit di dalam hati, saya mau berubah nih gitu, saya ingin lebih baik nih, itu kapan gitu? Iya. Sampai pada titik sekarang ini tuh perjalanannya gimana Teh Ega? Perjalanannya Masya Allah Bunda, mungkin setiap orang punya cerita tersendiri dan reason atau alasan tersendiri untuk bisa menjadi lebih baik. Kalau untuk saya pribadi Bunda, itu dimulai ketika saya mempunyai putra ya. Sebelumnya saya sudah
seperti mungkin remaja-remaja yang lain ya, seperti wanita-wanita muda yang lain, kita menikmati perjalanan hidup ya, bergaul, punya kelompok arisan, punya ya katakanlah mungkin geng gitu ya Bunda ya, iya geng-geng seperti itu. Kita menikmati hidup, berlibur ya seperti itu, menikmati pertemuan-pertemuan yang ya membahagiakan. Tetapi ternyata setelah punya putra itu berubah mindsetnya kita ya gitu. Sejak punya putra. Iya, sejak saya punya anak gitu kan, saya punya Raffi, saya berpikir ternyata hidup saya tidak sendirian. Ada anak yang ya ada anak betul, ada tanggung jawab yang tentunya ini tanggung jawabnya seumur hidup gitu buat saya, amanah yang Allah titipkan itu ya Bunda. Dari situ kalau dalam bahasa Sunda mah apa ya Bunda, babalik pikir gitu ya. Kita kembali berpikir untuk menjadi lebih baik, karena saya ingat ada kata-kata yang masuk ke hati saya itu, jangan minta anakmu soleh sebelum dirimu soleh terlebih dahulu. Jadi kita tidak bisa menuntut apapun untuk anak-anak kita sebelum kita sendiri yang memperbaiki diri, menjadi lebih baik gitu kan. Nggak bisa juga kita menuntut anak soleh sementara kita sendiri tidak melakukan sesuatu kesolehan, ibaratnya begitu kan. Dari situ saya berusaha untuk bisa lebih baik untuk diri saya sendiri awalnya Umi gitu kan. Kemudian Bun, saya banyak ikut kajian-kajian, menghadiri tausiah ya, mendengarkan juga di radio, mendengarkan. Pokoknya saya banyak melihat dan banyak mendengarkan di sela-sela rutinitas pekerjaan waktu itu. Jadi itu perjalanan awalnya saya melapangkan hati saya untuk bisa menerima hal-hal yang baik di jalan siar, bertemu dengan orang-orang baik juga. Karena biasanya seperti kita manusia umumnya, orang muda begitu Bunda, pasti kita akan berpikir logikanya terus yang kita kedepankan gitu. Gitu Bun awalnya. Baik, berarti titik awal pertama hati itu mengatakan saya ingin berubah gitu ya, saya ingin jadi lebih baik itu begitu punya anak ya. Betul. Dan berharap anak ini menjadi anak yang soleh gitu ya. Betul, nah itu tidak bisa kalau tidak diawali dari seorang ibu yang solehah gitu ya. Itu awalnya ya. Masya Allah ya, memang setiap orang itu punya cerita untuk dia berubah itu di mana sih kesadaran itu didapat gitu. Ternyata kalau TEGA dalam teori yang selama ini kita pelajari itu namanya adalah pembuktian kauniyah. Jadi dari suatu kejadian, dari suatu yang kita lihat itu membuat kita itu tersadarkan. Oh aku sekarang seorang ibu nih, aku udah punya anak. Gak bisa lagi saya itu kayak kemarin-kemarin. Nah itu yang TEGA rasakan ya. Baru setelah itu TEGA mulai belajar ya, mencari-cari ilmu gitu ya. Untuk tahap demi tahap ya. Kemudian TEGA yang kedua, tapi titik terdalam TEGA yang ada di hati itu gitu ya. Apa sih gitu kalau kita berbicara tentang kejujuran kita kepada Allah, apa sih TEGA yang buat TEGA tuh? Saya nih harus robas lain tadi setelah sejak punya anak gitu ya. Apa sih yang membuat saya tuh harus berubah gitu? Apa tuh TEGA? Tentunya seperti juga kita memohonkan doa tuh laksana kita meminta menu dari langit ya Bunda, kita ingin ini, ingin itu, semua ingin kebaikan, semua ingin kenikmatan, tapi tentu sepaket dengan ujian-ujiannya ya kan. Ada ujian hidup yang memang mungkin membuat saya akhirnya Bunda begitu terfikirkan ternyata pada akhirnya kita akan sendirian dan bersama Allah saja ya. Ujian hidup apapun, terberat seperti apapun, ternyata memang akhirnya kita harus sendiri, harus sendiri menghadapi, menyelesaikan mencoba menerima gitu dan memutuskan yang terbaik buat diri sendiri. Itu akhirnya pada akhirnya hanya kita sendiri dengan Allah gitu ya. Itu Bunda, menurut apa yang saya terima dan saya mencoba untuk menjadi fokus akan proses hijrah saya gitu Bunda. Jadi hati terdalam itu mengatakan pada ujungnya saya akan sendirian nih. Saya akan menghadap Allah sendirian. Terus saya harus gimana nih gitu ya. Iya Bunda itu. Yang nggak bisa lagi berharap pada apapun kecuali kepada Allah. Ya, Alhamdulillah, nanti kita lanjut ya.